Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada kita semua, sesuai dengan keadaan waktu kita masing-masing. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dijauhkan dari virus corona yang mematikan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya, Mahmud Syarif Nasution, berbagi dalam materi penyusunan rencana kinerja tahunan. Dalam pembahasan terdahulu kita telah berbicara tentang penyusunan rencana strategik, yang mana dalam penyusunan rencana 5 tahunan itu berikutnya kita akan pecah ataupun kita akan rinci dan lanjutkan dengan penyusunan rencana kinerja tahunan. Yang 5 tahunan kita rinci kepada yang tahunan. Artinya satu paket dengan penyusunan rencana strategik itu kita buat rencana kinerja tahunan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi sebaiknya satu paket. Namun bisa juga dibuat tahunan, karena memang target-target kinerja yang 5 tahunan itu tinggal kita buat ambil skala prioritas yang akan kita laksanakan dalam kegiatan tahunan. Nah, mari kita bahas yang pertama, apa itu pengertian rencana kinerja tahunan atau kita disebut dengan renja. Rencana kinerja tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Nah, dari pengertian ini kita melihat bahwa rencana kinerja tahunan itu merupakan penetapan kegiatan tahunannya untuk dilaksanakan dalam kegiatan tahunan. Kemudian indikator kinerja berdasarkan program. Jadi di sana dalam kegiatan tahunan ini tentu kan ada sasaran-sasarannya, sasaran strategik atau sasaran program atau sasaran kegiatan, dan diikuti dengan penetapan indikator kinerja, tentunya berdasarkan cascading indikator kinerja yang ada dalam satuan organisasi. Nah, kemudian diambillah langkah-langkah penyusunan program dan kebijakan untuk mencapainya dalam 1 tahun. Nah, itu yang disebut dengan pengertian rencana kinerja tahunan. Nah, berikutnya, kapan renja itu disusun? Renja disusun seiring dengan agenda penyusunan rencana kerja anggaran KL ataupun rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Nah, setelah renja itu sudah disiapkan, berikutnya ditindaklanjuti dengan perencanaan anggaran. Jadi dokumen RKAKL maupun rencana kerja pemerintah daerah RKPD itu ditindaklanjuti ke dalam perencanaan anggaran RKAKL. Jadi kegiatan yang dianggap prioritas, kegiatan yang dianggap penting dalam rencana kinerja tahunan itu kemudian diikuti dengan langkah-langkah penganggaran. Setiap item yang kita anggap penting itu kita masukkan ke dalam proses RKAKL, serta merupakan komitmen bersama bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Nah, berikutnya kita membahas penyusunan renja sesuai dengan tingkatannya, baik untuk kementerian lembaga maupun SKPD. Untuk kementerian lembaga, renja itu tentu sesuai dengan level organisasi itu, baik untuk tingkat kementeriannya, tingkat eselon 1 atau satuan organisasi, maupun di bawahnya untuk unit eselon 2 maupun unit kerja mandiri. Nah, untuk setingkat kementerian lembaga, kita mempedomani prioritas dalam rencana kerja pemerintah. Kemudian yang kedua, mencermati renstra yang sudah kita susun. Berikutnya, mencermati pagu indikatif yang disepakati secara bersama-sama ataupun ancang-ancang anggaran yang disepakati bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kemudian dalam penyusunan renja itu level sasarannya seharusnya adalah
level sasaran strategis. Sasaran yang terdapat dalam renja itu tentunya adalah sasaran yang tertinggi, yaitu sasaran strategis, dan indikator yang digunakan juga di dalam renja itu, ya indikatornya adalah indikator dampak atau impact, ya, dan indikatornya adalah setidak-tidaknya indikator outcome. Nah, untuk setingkat eselon 1 atau satuan organisasi, dalam menyusun renja itu pedomannya adalah Renstra KL yang sudah disusun. Kemudian Renstra eselon 1 di samping Renstra KL yang setiap kementerian lembaga, dia mencermati lagi Renstra yang sudah disusun, kemudian mencermati pagu indikatif setingkat eselon dia. Nah, kemudian level sasarannya adalah sasaran program di bawah sasaran strategis. Nah, kemudian indikator yang digunakan itu adalah indikator outcome dan output khusus di bidang tugasnya. Nah, berikutnya untuk eselon 2 atau unit mandiri. Dalam menyusun rencana kinerja tahunan, untuk unit mandiri dan eselon 2 itu mencermati renstra dari eselon 1 atau renstra yang ada di atasnya. Kemudian mencermati renstranya sendiri, yaitu unit eselon 2 maupun unit mandiri. Nah, level sasarannya, ketika kita menuangkan sasarannya, itu adalah yang diambil adalah sasaran kegiatan. Sedangkan indikator yang digunakan adalah indikator output eselon 1. Output eselon 1 itu apa? Yang terkait dengan bidang tugas kita selaku pimpinan ataupun selaku organisasi di eselon 2 atau unit mandiri. Kesemuanya ini harus ada keselarasan. Indikator kinerja dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah harus ada keselarasan, harus ada cascading indikator kinerja. Yang kita harapkan sasaran kegiatan yang ada di unit yang terendah ini akan mendorong tercapainya sasaran program untuk eselon 1. Akumulasi dari sasaran program di kementerian lembaga itu akan menjadi keberhasilan bagi sasaran strategis yang ada di tingkat kementerian lembaga. Sasaran strategis setiap kementerian lembaga harapannya akan mendukung pencapaian rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, itu. Nah, berikutnya kita membahas penyusunan renja SKPD sesuai dengan tingkatannya. Nah, untuk tingkat SKPD, ketika menyusun renja, mencermati prioritas rencana kerja pemerintah daerah 1 tahun. Kemudian mencermati renstra SKPD yang sudah disusun. Kemudian juga mencermati rancangan kebijakan umum anggaran dan PPAS. Ini harus selaras antara renja SKPD dengan prioritas RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Kemudian level sasaran untuk setingkat SKPD adalah sasaran strategis yang indikator kinerjanya mengambil indikator impact atau dampak dan ultimate outcomes. Nah, kemudian untuk setingkat eselon 3, dia mempedomani renstra SKPD yang sudah disusun. Ya, untuk unit organisasinya dia mencermati renstra pimpinannya. Nah, kemudian level sasarannya adalah program. Ketika menyusun sasaran, yaitu sasaran program. Nah, kemudian indikator kinerjanya yang disusun itu adalah indikator kinerja outcome dan output bidang tugasnya. Dalam hal penyusunan renja SKPD untuk unit eselon 4 atau unit mandiri disusun dengan mempedomani renstra SKPD atau renstra atasannya. Nah, kemudian mencermati renstra
unit eselon 4 atau unit mandiri yang sudah disusun. Kemudian level sasarannya adalah sasaran kegiatan dan indikatornya setingkat output. Nah, untuk setingkat SKPD sama halnya dengan kementerian lembaga, sasaran kegiatan mendukung pencapaian sasaran program. Sasaran program untuk unit eselon 3 mendukung pencapaian sasaran strategis. Sasaran strategis ini akumulasi dari sasaran strategis masing-masing SKPD yang ada dalam satu kabupaten kota maupun provinsi, itu harus mendukung sasaran daripada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMD. Nah, demikian. Jadi sebaiknya setiap pemerintah daerah itu harus membuat finalisasi kaskading indikator kinerja untuk masing-masing SKPD. Berikut ini ada contoh bagaimana kita membreakdown dari renstra kinerja. Di sini ada tujuan, disusul dengan indikator kinerja. Ini adalah punya pemerintah daerah dan juga milik dari pemerintahan secara nasional yang tertuang di dalam rencana kerja pemerintah. Kemudian ini ada sasaran strategis untuk SKPD atau untuk kementerian lembaga, disusul dengan indikator kinerja. Kemudian disusul dengan unit eselon 1 atau untuk unit eselon 2 di pemerintah daerah, disusul dengan indikator kinerja. Nah, berikutnya tentu ada sasaran kegiatan lagi, disusul untuk unit eselon 2 untuk kementerian lembaga dan untuk pemerintah daerah oleh eselon 3. Nah, untuk SKPD maupun tingkat kementerian lembaga, ini contohnya adalah untuk setingkat kementerian lembaga atau SKPD, ini kita ambil sasaran strategis. Contohnya meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Ini kita breakdown aja langsung ke rencana kinerja tahunan. Sama, copy paste. Indikator kinerjanya juga turunkan, copy paste ke rencana kinerja tahunan. Lalu kita buat targetnya berapa persen capaiannya. Demikian juga untuk setingkat eselon 1. Buat lagi programnya, buat indikator kinerja, lalu breakdown lagi. Demikian juga untuk SKPD, ini untuk eselon 3 sebagai pendukung program, cermati lagi programnya, indikator kinerja sebagaimana terdapat dalam dokumen rencana strategik, lalu turunkan ke rencana kinerja tahunan, tetapkan juga targetnya. Demikian juga untuk setingkat unit mandiri, untuk eselon 2 atau eselon 3 yang merupakan pelaksana kegiatan. Buat lagi sasaran kegiatannya, indikator kinerjanya, lalu kita tetapkan targetnya. Nah, di dalam penetapan target ini bisa diambil dari 5 tahunan. Kalau dalam 5 tahunannya itu kita misalnya kita bagi menjadi 20-20%, maka target tahun pertama 20%, berikutnya 20%, 20%, 20%, bisa seperti itu. Tapi targetnya juga bisa akumulatif. Misalnya untuk tahun 2020 55%, 2021 60%, 2022 65%, sampai dengan 2024 misalnya mencapai 80%. Jadi bisa akumulasi, bisa dibagi, bisa juga diakumulasi. Nah, berikutnya sinkronisasi pohon kinerja untuk kementerian lembaga dan SKPD. Nah, setiap kementerian lembaga maupun SKPD itu harus menyusun pohon kinerja atau cascading indikator kinerja. Nah, di bawah ini ada input. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk terlaksananya kegiatan.
bisa berupa SDM, bisa berupa anggaran, bisa berupa sarana prasarana, dan lainnya. Kemudian input ini diproses, dibuatlah langkah kegiatan, ada pelayanan, ada proses pembangunan, ada pengadaan barang dan jasa. Kemudian diharapkan proses ini menghasilkan output tertentu. Untuk masing-masing kegiatan ini memiliki output tertentu. Nah, output ini nanti akan menghasilkan atau mendapatkan outcome pada sasaran program. Dan outcome yang ada itu harapannya akan berdampak kepada pencapaian sasaran strategis. Dan sasaran strategis itu akan mendorong tercapainya sasaran pembangunan nasional atau pencapaian visi dan misi Presiden terpilih. Nah, demikian juga untuk tingkat SKPD, harapannya kita harus memiliki pohon kinerja ini supaya ada keselarasan antara level yang terendah sampai dengan level tertinggi untuk mencapai sasaran pembangunan di daerah. Nah, demikian proses penyusunan rencana kinerja tahunan ini. Mudah-mudahan kita dapat cermati bersama-sama. Kita bisa sharing informasi di nomor 0812 64 21932. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.